Pasangan suami istri berinisial TM dan RM tega menganiaya balita berusia 14 bulan hingga tewas. Polsek Cilenyi mendapatkan laporan mengenai temuan balita yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Tojo Polres Tojo Una-Una bekerjasama dengan Puskesmas Uwai Kuli menggelar bakti sosial hitanan gratis yang diikuti sejumlah anak dari desa Tayawa dan sekitarnya. Satpolairut Polres Kutai Barat terus meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kutai Barat pada Rabu 11 September 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumsel melaksanakan konferensi pers tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan, serta memastikan proses hukum terhadap 3 anak di bawah umur yang terlibat pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP berinisial AA 13 tahun terus berjalan. Penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang di-backup Ditreskrim Polda Sumsel secara profesional dan proporsional menangani kasus yang menjadi perhatian publik tersebut, terutama terkait status 3 pelaku yakni MZ 13 tahun, NS 12 tahun, AS 12 tahun. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto menegaskan ketiganya tetap berstatus tersangka. Sedari awal ditemukannya jenazah korban di TPU Talang Kerikil Minggu 1 September 2024, pihak kepolisian sudah menjadikannya atensi. Hingga dalam jangka waktu 2x24 jam pelaku yang merupakan anak-anak berhasil diamankan. Kabid Humas menambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, bahwa penahanan untuk ini tidak dilakukan di Polres atau Polda, melainkan dikembalikan kepada keluarga atau ke lembaga kejahatan sosial yang ada di Sumatera Selatan. Penempatannya ada di LPKS Dharmapala atau PSRA BH Dharmapala. Penempatan tersebut tidak mengurangi esensi dari proses yang ada, di mana nanti akan disesuaikan dengan pasal yang dikenakan kepada anak tersebut. Sementara itu terkait dengan pembinaan yang dilakukan akan berjalan sampai dengan proses penutupan nantinya. Sementara ini ketiga ABH Serahan Polrestabes Palembang itu sedang menjalani proses observasi dan asesmen. Dalam perspektif psikologi, orang yang berusia di rentang umur tersebut termasuk masa remaja. Bentuk pembinaan yang dilakukan mulai dari pembinaan fisik, mental, keagamaan, dan keterampilan juga kedisiplinan. Kepala UPTD. Pemirsa, pasangan suami istri berinisial TM dan RM tega menganiaya balita berusia 14 bulan hingga tewas. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, sebelumnya Polsek Cilenyi mendapatkan laporan mengenai temuan balita yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Anggota Polsek Panyilekan, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Inafis melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat balita di dalam ember cat. Kapolrestabes Bandung didampingi Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman menuturkan korban dibawa ke rumah sakit dan dilakukan visum. Hasilnya terdapat dugaan kekerasan yang terjadi kepada korban, seperti luka lebam di bagian pipi, dahi, dan kepala. Polrestabes Bandung telah mengumpulkan seluruh keterangan dan memeriksa saksi-saksi. Pelaku adalah Pak Sutri yang merupakan orang tua angkat korban dan sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolrestabes Bandung menyebut petugas masih mendalami motif pelaku melakukan aksi penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
2024 sekitar pukul setengah. Jadi dititip pada umur 4 bulan dan meninggalnya mayat tersebut atau jenayah anak tersebut umur 14 bulan. Sehingga kurang lebih hampir 10 bulan bersama dengan orang tua tersebut. Dan ini dititipkannya tuh memang BK-nya yang minta anak itu diasuh atau dari orang tua aslinya dititipkan gitu? Jadi ini masih kita dalami, yang pasti hubungan anak tersebut adalah hubungan saudara jauh. Jadi anak tersebut merupakan anak dari saudara jauh atau uak dan lainnya. Jadi ini masih kita dalami apakah anak ini dititipkan atau orang tua tersebut meminta untuk mengadopsi anak tersebut. Tapi yang pasti ini adalah saudara jauh. Dan hukumannya kan? Kita kenakan pasal 80 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 359 KUHP pidana karena meninggal dunia dengan ancaman pidana 10 tahun. Dan kedua tersangka umurnya berapa tahun, Dan? Untuk kedua tersangka tersebut, yang satu kelahiran tahun 98, yang satu 98, sama-sama 98, berarti 26 tahun. Dan hasil visum ada cekik atau apa? Ya, yang pasti hasil visumnya ada tanda-tanda kekerasan dan memar di bagian tubuh anak tersebut. Nanti secara detailnya karena secara bahasanya dan bahasa dokteran nanti akan dijelaskan setelah kita. Pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polres Sragen berhasil menangkap 3 orang pelaku penipuan dan penggelapan motor di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama dan telah melakukan aksinya di wilayah lain. Tim Resmob Satreskrim Polres Sragen, Jawa Tengah berhasil menangkap 3 orang pelaku penipuan dan penggelapan motor yang juga merupakan residivis. Pelaku masing-masing berinisial TRM alias Rudi, LH alias Lili, dan GRZ. Ketiganya ditangkap di sebuah kontrakan di kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada 6 September 2024 lalu. Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Isnovin Kodarianto menyampaikan, kasus ini bermula ketika korban yakni Rudi Fernando Sirait menjual motor melalui media sosial. Melihat iklan tersebut, pelaku lantas menghubungi korban untuk melakukan transaksi dengan sistem cash on delivery di sebuah rumah kontrakan di Sragen. Bahwa korban bermaksud ingin menjual sepeda motornya lewat Facebook. Setelah dia mengiklankan motornya, tiba-tiba ada WhatsApp yang masuk dan bermaksud berpura-pura ingin membeli motor tersebut. Kemudian janjian dan korban disuruh COD di tempat kontrakannya dari terduga pelaku ini. Pada jam yang disepakati, korban datang ke sana membawa motor dan BPKB-nya. Di sana ditemui oleh 2 orang, yang satu pura-pura ngecek motor dan yang satunya ngecek BPKB. Pada waktu di rumah kontrakan tersebut, salah satu pelaku masuk dengan alasan mau ngambil uang. Setelah masuk, ternyata dia tidak ngambil uang, melainkan lari lewat pintu belakang. Sedangkan pelaku yang lainnya pura-pura ngecek sepeda motor dan sepeda motornya dibawa kabur. Korban yang menyadari penipuan itu segera melaporkan kejadian ke Polres Sragen yang kemudian ditindaklanjuti tim Resmob dengan penyelidikan intensif dan berhasil melacak keberadaan pelaku di kontrakan mereka. Diketahui para pelaku ini merupakan residivis kasus serupa dan telah melakukan penipuan di beberapa daerah lain termasuk Pekalongan dan Kendal dengan modus yang sama. Saat ini para pelaku bersama barang bukti berupa motor hasil kejahatan telah diamankan oleh Polres Sragen untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dari Humas Polres Sragen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim khusus anti bandit 308 presisi Polres Lampung Tengah berhasil memberantas tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang telah meresahkan masyarakat. 2 pelaku curanmor lintas kabupaten berhasil ditangkap setelah sempat melawan petugas dengan menggunakan senjata api rakitan.
Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudi Kurnia mengungkapkan, kedua pelaku dikenal sebagai residivis yang telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor di 5 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Saat akan ditangkap, kedua pelaku mencoba melarikan diri dan menodongkan senjata api rakitan kepada petugas. Senjata api ini diketahui sering digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksi pencurian dan menakut-nakuti para korban. AKP Nikolas menambahkan, pihaknya saat ini masih memburu anggota lain dari komplotan yang terlibat dalam aksi curanmor lintas kabupaten ini. Berikut, kedua orang pelaku ini juga merupakan pelaku lintas kabupaten. Kita sebutkan Lamsel, Metro, Tubaba, dan juga Bandar Lampung. Ini ada beberapa TKP, ya. Jadi pelaku kita tangkap saat setelah melakukan pencurian di wilayah Natar, ya. Mendapatkan informasi yang bersangkutan masuk wilayah Lampung Tengah, kita lakukan upaya paksa, dan kedua tersangka ini melakukan perlawanan, ya, karena yang bersangkutan memiliki senjata api, sehingga kami lakukan tindakan tegas terukur, ya. Untuk pelaku kita sidik, kita lakukan penahanan dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun. Pemirsa, polisi meringkus sindikat curanmor antar kota di Jawa Barat yang beranggotakan 4 orang. Sindikat ini sudah beraksi di 22 TKP di Cianjur. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonki Dilata mengatakan kasus ini terungkap usai dalam beberapa waktu terakhir. Pihaknya menerima banyak laporan terkait maraknya aksi pencurian sepeda motor. Menurut Kapolres, para pelaku yang beraksi di 22 lokasi berbeda itu mencuri sepeda motor dengan berbagai modus. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan sepeda motor hasil curian tersebut dijual pelaku ke berbagai daerah di Jawa Barat. Atas perbuatannya, 3 pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP, sementara 1 pelaku lainnya yang merupakan sebagai penadah terjerat pasal 480 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun penjara. Sedangkan 1 pelaku terancam 4 tahun penjara. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.